Shalom, selamat pagi untuk saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita akan mendengarkan renungan singkat yang saya akan bawakan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan singkat ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang di surga, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini, berkati hamba, urapi hamba agar apa yang hamba sampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tentunya di masa sekarang ini kita mengalami begitu banyak persoalan, bagaimana kita menghadapi musibah yang terjadi di seluruh pelosok dunia ini, di mana kita menghadapi yang namanya virus COVID-19 dan banyak lagi virus-virus yang bermunculan saat ini. Dan kita yakin dan percaya bahwa tanpa kekuatan atau tanpa penyertaan dari Tuhan kita tidak bisa melewati semua ini. Karena ya kita manusia biasa, kita mempunyai keterbatasan. Dan semenjak COVID sudah 2 tahun ini, 2 tahun akhir ini, kita merasakan bahwa bagaimana kita mengalami kendala untuk beribadah di gereja. Dan kita mengalami banyak kendala maupun dalam hal pekerjaan, bisnis, sekolah, apapun itu. Dan banyak umat Tuhan yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan bisnisnya, bangkrut. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan punya maksud tertentu dari semua kejadian itu. Dan ada satu cerita, saya pernah baca satu cerita bahwa pada suatu saat ada sebuah kapal yang mengalami musibah dan ada satu orang yang terdampar di salah satu pulau, di mana pulau ini sebuah pulau yang tidak terlalu besar dan tidak berpenghuni. Di situ dia memiliki ya beberapa barang sisa di mana hancurnya kapal ini dan barang bawaan dia. Terus dia membuat sebuah gubuk, dia mencoba membuat sebuah gubuk di mana tempat dia berlindung dari hujan, badai, dan ya dia dapat bertahan hidup hari demi hari. Tapi pada suatu hari ketika dia keluar dari tempat gubuk ini untuk mencari makanan, dan waktu dia pulang dia melihat asap yang begitu tinggi, yang begitu dia lihat, dia merasa bahwa kayaknya ada terjadi kebakaran. Dia lari, dia melihat, ternyata itu adalah gubuk dia, satu-satunya tempat di mana dia bisa istirahat, dia bisa berlindung dari badai. Dan dia berdoa, dia berseru, dia bilang, Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi kepada saya? Saya sudah sendiri hidup di pulau ini, tidak ada pertolongan. Sekarang tempat yang di mana saya bisa berlindung terbakar, hangus. Bagaimana ini Tuhan? Nah, dia tidak menyadari bahwa asap yang tadinya naik tinggi ke langit itu membawa pertolongan. Karena nelayan-nelayan melihat bahwa ada asap. Mereka merasa bahwa mungkin ada yang minta tolong. Nah, dan di saat itulah mereka menemukan dia dan dia berhasil kembali ke rumahnya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa setiap musibah, setiap
perkara dalam hidup kita, apapun itu mau dalam kesukaran atau kebahagiaan, kita tahu bahwa semua itu adalah rancangan Tuhan bagi kita. Nah, kita baca satu ayat di dalam Roma 8 ayat 28. Di sana berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja dalam urusan pribadi kita, dalam bisnis kita, dalam sekolah kita, dalam kalau orang muda mungkin mencari jodoh. Semua hal yang kita lewati, Tuhan turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin terkadang kita merasa bahwa Tuhan, ini bukan yang saya doakan. Saya tidak minta ini, tapi kenapa Tuhan kasih ini? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sekarang, dan apa yang Tuhan kasih itu punya maksud yang terbaik bagi kita. Jadi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua apa yang kita mau pun itu Tuhan akan berikan. Tuhan turut bekerja dalam setiap hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini bisa menjadi satu fondasi yang baik untuk hidup kami dalam masa pelayanan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.